Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Baik Hati dan Setia. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami orang yang baik hati, namun juga menjadi orang yang setia. Kami ingin belajar Tuhan, dengan kekuatan-Mu kami akan menjadi orang dengan karakter baik hati dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita mendengarkan sebuah tema menjadi orang yang baik hati dan setia, maka kita akan mengatakan dengan sikap pesimis, rasanya mustahil dan tidak mungkin. Itu sama sulitnya seperti menemukan jarum di tengah-tengah jerami. Bagaimana kita bisa menemukannya? Atau kita menemukan satu bentuk batu kerikil dengan kondisi tertentu di atas batu kerikil yang ribuan dan puluhan ribu. Bagaimana kita menemukannya? Lalu sikap pesimis itu menjadi sebuah keyakinan yang kita benarkan. Jadi biarkan saja. Yang namanya Amsal 20 ayat 5 sampai ke 6 itu berbicara tentang orang baik hati dan setia. Itu biarkan saja hanya ada di dalam Alkitab, dan kita akan sulit menemukan ada orang seperti demikian di dalam dunia ini. Maka pertanyaannya, kalau demikian berarti kita tidak perlu melakukan semua tindakan daripada firman Allah. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, memang setelah manusia dijatuh dalam dosa, potensi untuk berbuat hal yang indah, yang baik dan benar itu mengalami kelemahan karena dosa sudah menguasai. Tetapi tatkala Tuhan menjanjikan pertolongan dan kekuatan yang akan menopang kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi orang yang baik hati sekaligus setia, maka itu sesuatu yang bukan mustahil. Kalau Yesus bisa melakukan mujizat, bagaimana orang yang timpang itu lumpuh dan bisa berjalan, yang buta itu bisa melihat, lalu kemudian bahkan yang mati itu bisa dihidupkan kembali dan dibangkitkan. Tuhan pun sanggup merubah karakter kita yang timpang, yang buta, yang tuli. Timpang hati kita, buta pikiran kita, tuli pendengaran kita terhadap kebenaran. Tetapi setelah Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya menjamah kita, menembus kita, mengampuni kita, membersihkan seluruh kita dengan hisop, seluruh dosa kita dibuang dari timur ke barat sampai ke tubir-tubir laut. Dan kita punya kerendah hatian, membuka diri selebar-lebarnya, dipengaruhi oleh Tuhan dan firman-Nya, dan kita punya ketaatan. Tugas kita bukan kita punya kekuatan. Tugas kita karena kita taat, kita setia, kita mengandalkan Allah, kita akan disanggupkan menjadi orang-orang yang baik dan setia. Kita akan baca kembali dua ayat ini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi siapa yang setia dan siapa yang menemukannya? Ayat 7 dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya. Mari kita bicara tentang baik hati dan setia. Kita tahu dengan jelas ada orang yang baik hati luar biasa kepada yang bersangkutan. Jadi orang itu menerima kebaikan, dan orang yang bersangkutan juga itu berbuat baik. Tetapi kebaikan itu seringkali terhenti karena dihianati. Kebaikan itu terhenti karena memang kebaikan kita bersyarat. Kebaikan kita terhenti, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu unsurnya bisnis, unsurnya timbal balik. Kalau saya lakukan kebaikan A, maka saya harus kembali mendapatkan A. Kalau saya melakukan kebaikan itu 10 kilo, maka yang bersangkutan pihak lain juga harus mengembalikan 10 kilo. Kalau itu tidak terjadi, maka kebaikannya itu berhenti. Banyak orang kaya berbuat baik kepada orang susah supaya dia dipuji sebagai orang dermawan, sebagai orang yang baik hati. Jadi ada orang berbuat kebaikan supaya dapat pujian sebagai orang yang baik hati. Maka tindakan tersebut sesungguhnya bukan kebaikan. Kalau kita berbuat baik demi mendapat pujian, berbuat baik supaya kita dilabeli sebagai orang yang baik hati, maka itu bukan kebaikan. Karena kebaikan itu bersifat tulus. Karena kebaikan itu tidak berharap kembali. Karena kebaikan itu adalah satu jalan, satu arah. Dia tidak dua arah. Sebuah kebaikan direspon apapun setelah berdoa, setelah mempertimbangkan, maka tidak pernah mengharapkan apa yang dilakukan oleh tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan.
Ini berbicara punya sebuah makna yang sangat dalam. Artinya, apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang yang kita cintai, kepada siapapun, mungkin kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua, kepada cucu, kepada teman bisnis, kepada teman di masa sekolah, tatkala kita sudah melakukan kebaikan, biarlah dia itu satu arah dan tidak pernah mengharapkan itu kembali. Kalau kembali maka syukuri, itu sebagai anugerah buat kita. Tetapi berbuat baik saja itu sebuah anugerah. Dengan sikap seperti demikianlah, maka kita akan masuk ke dalam kategori orang yang berbuat baik dan orang yang tidak setia. Ada banyak kemudian dalam rumah tangga, tatkala pasangan selingkuh, pasangan melakukan tindakan ini, dia sakit hati. Lalu dia berkata, aku sudah melakukan semua yang baik untuk dia, dan dia melakukan seperti itu balasannya, maka aku berhenti berbuat baik. Aku tidak akan melakukan peranku lagi sebagai pasangan kepada pasanganku. Kemudian niatnya kembali, enak aja dia berbuat seperti demikian, maka aku akan balas dengan tindakan yang sama. Engkau tampar pipi kiriku, aku akan tampar pipi kananmu. Engkau menimpuk aku dengan butir batu, aku pun akan menimpuk dengan batu yang sama yang kau lemparkan kepadaku. Bukankah itu tindakan adil? Dan mungkin sebagian orang itu menerima sikap seperti demikian. Bukan engkau dulu yang berbuat jahat, karena dia. Dan dia patut mendapatkan imbalan. Katakanlah sebuah tindakan balasan yang setimpal. Lalu kita melakukan perkara yang sama. Kalau engkau tahu sakit hatinya dihianati, aku akan mengkhianatimu supaya engkau juga sakit hati. Supaya sakit hati yang aku rasakan, itu pun engkau rasakan. Satu sama dalam dunia sepak bola. Tidak ada yang tindakan yang aku biarkan engkau semaunya, semena-mena, sewenang-wenang, dan seenaknya. Aku akan balas. Itu yang diajarkan oleh dunia, bukan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi yang diajarkan oleh Kristus adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan setiap tindakan buruk itu Tuhanlah yang menjadi hakim di atas segala-galanya. Dan kalau Tuhan yang menjadi hakim, tidak ada yang bisa lari. Kalau Tuhan yang menjadi hakim, ada keadilan yang ditegakkan, ada pembelaan kepada orang-orang yang tertindas. Itu yang firman Tuhan katakan. Bila kita berdoa dan Tuhan bisa melakukan tindakan apapun melebihi kehebatan tangan kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang baik, tanpa kemudian berharap kembali, dan menjadi orang-orang baik yang jurusan jalur baik itu adalah satu arah. Kalau sudah jalan pergi, tidak ada yang namanya kebaikan itu pulang kembali. Kebaikan itu akan terus meluncur lurus seperti panah, meluncur lurus seperti sebuah perjalanan kebaikan sampai kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan akan menghitung, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita berjuang menjadi orang-orang yang baik dan setia. Karena apa yang kita lakukan, kebaikan dan kesetiaan kita, sesungguhnya bukanlah untuk orang tersebut, tetapi itu adalah perintah Tuhan yang kita laksanakan demi menjalankan kebenaran firman Allah yang Tuhan perintahkan. Jadilah orang yang baik dan jadilah orang yang setia, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Susah memang sangat susah, sulit memang sangat sulit, tapi dengan kekuatan Tuhan kita disanggupkan untuk bisa menjalani sebagai pribadi yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.